Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke pelajaran bina akidah dan akhlak, yang mana pelajaran kita kemarin hari ini masih tentang kalimat thayyibah, yakni kalimat hauqalah, yang mana bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita masuk ke pelajaran. Dibuka halaman 4-nya di buku Akidah Akhlak kelas 5, buka halaman 4. Sebelumnya kita belajar tentang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang bisa disebut juga kalimat hauqalah, yang bermakna bahwasanya kita memang tidak ada daya dan upaya, maka kita mengakui bahwa dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Itu adalah makna dari kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Kita lanjutkan ke penerapan kalimat thayyibah. Halaman 4. Orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah orang yang menjaga dirinya dengan penuh keyakinan bahwa akan terwujud atau tercapai itu adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha agung, yang selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada hamba-hambanya. Dengan demikian, kita diharapkan memiliki sikap selalu memohon pertolongan kepada Allah, yang mana kita memang seorang hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali pertolongan Allah dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan, serta terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah dan selalu berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita melangkah, tentunya tidak akan terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung dan meminta pertolongan. Kita tidak memiliki kekuatan daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kalimat hauqalah dimaksudkan agar kita mengerjakan sesuatu mendapat pertolongan, perlindungan dan pertunjukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin merasa putus asa ketika mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita tidak boleh berputus asa dan menyerah. Laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya dan terus berdoa, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah di antara sebagai berikut. Nah, sebelum Bapak sebutkan, maka dari itu kita sebagai hamba yang tidak ada daya upaya, kita wajib selalu merasa bertawakal atau selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah menjalankan tugas dengan baik, sudah menjalankan syariatnya dengan bagus. Jadi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita membaca kalimat hauqalah tersebut di keadaan manapun. Tetapi di sini ada keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah. Yang pertama ketika kita bersyukur. Kemudian fungsinya juga kalimat hauqalah ini dapat menghapus dosa. Kenapa jadi menghapus dosa? Karena sudah mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya dulu kita mengucapkan kalimat hauqalah ini merasa lemah. Merasa lemah ini adalah sifat tawadu', sifat rendah diri yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu harta simpanan di surga. Nah, jadi orang yang selalu mengamalkan kalimat thayyibah hauqalah ini akan menjadi tabungan, akan menjadi pahala ketika kita akan masuk surga. Kemudian menghilangkan kesusahan dan kegelisahan. Kenapa? Karena kita langsung menyerahkan segala urusan kepada Allah yang maha pengatur, yang maha mengetahui segala urusan kita. Maka kita akan selalu berhusnuzon, selalu semangat dalam menjalankan tugas tanpa ada rasa putus asa atau rasa minder. Kenapa? Karena kita yakin karena Allah selalu membantu kita.
Demikian indahnya keutamaan dari kalimat thayyibah hauqalah, bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan daya dan upaya atau kekuatan dalam menjalankan kehidupan. Hal tersebut karena tidak ada yang tidak mungkin atas kehendak Allah. Jadi kita tidak perlu takut, harus optimis melakukan yang benar, tidak boleh putus harapan dan harus selalu optimis, jangan pesimis, karena kita yakin Allah selalu membantu kita dalam keadaan apapun. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang kalimat hauqalah, yang mana kesimpulan pelajaran kita hari ini dan kemarin adalah kalimat hauqalah itu yaitu berlapaskan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang mana artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kalimat hauqalah diucapkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala kegiatan dan berdoa. Setelah itu serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah belajar, sudah mencari ilmu-ilmu di lain, maka untuk kita bisa lekas paham atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diberikan, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak sedang mengajar kepada kalian, memberikan ilmu-ilmu kepada kalian. Bapak sudah menjalankan tugas Bapak sebagai pengajar kepada kalian, lalu Bapak langsung menyerahkan hasilnya itu apa? Apakah kalian paham atau tidak itu terserah Allah. Itu adalah atas kehendak Allah. Karena Bapak tidak ada punya hak serta tidak ada punya kekuatan daya untuk memahamkan kalian. Bapak hanya memberikan ilmu kepada kalian. Untuk hal kalian paham atau tidak itu kekuasaan Allah. Semoga kalian selalu paham atau selalu mengerti apa yang kita pelajari selama pembelajaran pai dan pai pecah ini. Kemudian keutamaan membaca kalimat thayyibah sebagai berikut: tanda syukur, menghapus dosa, kemudian sebagai simpanan di surga, menghilangkan kesusahan dan kegelisahan, menambah sikap berserah diri kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah. Mungkin sampai di situ saja kesimpulan Bapak hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat serta menjadikan ilmu yang dapat diamalkan dalam keadaan sehari-hari. Bapak tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.